Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan terkait UBD dan penilaiannya. Mari kita simak penjelasan berikut. Apa sih itu UBD? System Understanding by Design memiliki makna yaitu memahami. Dalam konteks UBD ini, makna understanding yaitu siswa dapat memahami dan menguasai ilmu yang telah dipelajari. Pemahaman dapat diketahui ketika siswa dapat memahami dan mentransfer pembelajaran atau yang telah mereka peroleh dan yang mereka pahami. Dengan pendekatan ini, kita dapat mengembangkan rancangan pembelajaran sehingga rancangan yang dibuat dapat benar-benar mencapai hasil akhir yang diinginkan. Yang sudah ditetapkan, rancangan pembelajaran yang digunakan dalam pendekatan UBD disusun dengan backward design, artinya disusun dari belakang, dimulai dari menentukan hasil akhir yang diinginkan, bukti pembelajaran serta langkah pembelajaran. Hal yang yang sangat diutamakan dalam pendekatan ini adalah understanding atau pemahaman. Rancangan ini dituntut untuk membuat siswa dapat berpikir dengan tingkat yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Selain itu, peristiwa dan contoh yang digunakan selama proses pembelajaran adalah peristiwa yang kontekstual dan realistis. Kita sebagai guru dapat menentukan bukti dan juga asesmen sebagai dasar yang kuat untuk membuat kesimpulan apakah peserta didik ini sudah mencapai hasil akhir yang diinginkan atau belum. Nah, sebagai contohnya, siswa dapat membedakan jenis dan fungsi pasar. Nah, di tahapan ini, jadi kita ingin berpikir apa bukti dari hasil tersebut. Apa buktinya? Misalnya siswa dapat menyebutkan jenis-jenis pasar serta mengklasifikasikan pasar bahwa pasar itu ada yang tradisional dan ada yang modern, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu asesmennya. Asesmennya itu bisa observasi, bisa penugasan, bisa asesmen formatif maupun sumatif. Pastinya bukti-bukti autentik yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan oleh guru kepada siswa. Untuk mengetahuinya, yaitu guru dapat mengetahui produk apa yang mesti dibuat siswa agar dapat mengetahui bahwa mereka itu telah menguasai pokok materi yang telah dipelajari. Penilaian harus direncanakan terlebih dahulu, yaitu ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif. Di dalam asesmen formatif ini ada dua jenisnya juga, di mana ada tes lisan dan juga ada tes tulisan. Nah, untuk tes lisan ini di mana guru memulai kegiatan tatap muka dengan memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi atau topik yang akan dipelajari atau pada materi pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru melakukan tanya jawab ketika pembelajaran berlangsung untuk mengecek tentang pemahaman siswa. Nah, kemudian untuk tes tertulis ini di mana guru memberikan pertanyaan secara tertulis dalam bentuk lembar kerja peserta didik ataupun berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik. Nah, kemudian ada kriteria kinerja pemahaman yang akan dinilai, di mana di dalam tes lisan ini bentuk di mana bisa mengecek tentang pemahaman materi. Dalam tes lisan ini menekankan pada strategi pemecahan masalah untuk argumentasi yang memadai oleh peserta didik. Kemudian tes tulis ini di mana kemampuan untuk mengingat kembali atau mengenali kembali tentang materi dan konsep yang telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian ada evaluasi yang mencakup kemampuan memilih suatu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan atau kriteria tertentu. Bentuk penilaiannya dengan penskoran atau penilaian secara angka. Contoh tes tertulis, guru memberikan pertanyaan tertulis berupa pilihan ganda. Kemudian setelah selesai menjawab pertanyaan tersebut, peserta didik diberikan kunci jawabannya sebagai acuan melakukan penilaian diri. Nah, tes tulis ini bertujuan untuk mengingat kembali materi yang mencakup kemampuan memilih suatu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan untuk kriteria tertentu. Baik, selanjutnya adalah asesmen sumatif, dilakukan pada jenjang pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah.
yaitu untuk melakukan penilaian capaian tujuan pembelajaran yang dijadikan sebagai dasar penentu kenaikan kelas atau kelulusan peserta didik. Hal ini dilakukan pada hasil pembelajaran UTS atau UAS yang dilakukan sekolah kepada peserta didik untuk membandingkan hasil pembelajaran peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tujuan dilakukannya asesmen sumatif ini adalah untuk mengetahui apakah peserta didik telah menguasai kompetensi dan untuk mengidentifikasi siapa yang membutuhkan perhatian tambahan dalam pembelajaran ini. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kritik dan saran sertakan di kolom komentar. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.